Selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga tetap sehat-sehat dan senang sekali di kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam program Ngobrol Santai yang dihadirkan oleh Dama TV di setiap hari Senin dan juga hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan berjumpa lagi dengan saya Didi Sulistyo sebagai pembawa acara Ngobras podcast di program podcast di kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa program Ngobras menghadirkan narasumber-narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang tentang tema-tema yang tentu saja asik untuk disaksikan selama obrolan kita pada malam hari ini. Baiklah, dan untuk edisi kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Jawa Timur, dari Surabaya. Ada Bapak Toto Haryono. Beliau adalah Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dari Bawaslu Jawa Timur. Mungkin di kesempatan beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat berbincang-bincang dengan Bawaslu Kota Batu dan juga Bawaslu Kota Malang. Nah, kali ini kita sudah kedatangan rekan-rekan Bawaslu Jawa Timur. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat malam Pak Toto. Selamat malam Pak Didi. Apa kabarnya ini Pak Toto? Mohon maaf, saya hari ini agak redek. Agak redek kenapa Pak? Saya berjumpa dengan Pak Didi yang ternyata mantan aktor. Mantan. Luar biasa. Iya, baik. Nah, ini kesempatan kali ini sekali lagi terima kasih sudah datang di studio Dama TV di Kota Malang ini. Kita sambil ngobrol santai, tapi juga memberikan edukasi mungkin untuk masyarakat yang ada di Malang Raya maupun juga untuk masyarakat Jawa Timur ataupun semua yang bisa menyaksikan kita melalui website Dama TV ini. Baiklah, Pak Toto. Ini untuk masyarakat Malang Raya ingin tahu juga ini mungkin barangkali Bawaslu Jawa Timur ini membawahi berapa Bawaslu kota kabupaten yang ada di Jawa Timur ini Pak Toto? 38 kota kabupaten ya. 38 kota dan kabupaten, jadi semuanya pasti ada itu Pak ya. Kalau Pak Toto sendiri selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu. Betul, ya. Nah ini kurang lebih tupoksinya seperti apa ini Pak? Jadi di undang-undang ini sudah sangat luar biasa konstruksinya untuk penyelesaian sengketa di pemilu. Sehingga nanti ke depan, nanti menghadap pemilu serentak 2024. Bahasa Malangnya itu gak usum demo-demo itu. Gak usum demo-demo. Gak perlu rame-rame, gak perlu anarkis. Kalau ada masalah lari aja ke Bawaslu. Karena Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kota kabupaten. Iya, ini kayaknya karena Bawaslu sudah lebih sakti katanya sekarang dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru. Infonya sekarang juga sudah mulai bisa melakukan penindakan ya, tidak hanya sekedar menerima laporan saja dan memprosesnya begitu Pak ya. Jadi Bawaslu itu punya tugas pengawasan semua tahapan pemilu, semua tahapan pencegahan. Iya. Yang terakhir adalah penindakan. Jadi semua orang. Yang keempat ini ada lagi penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa. Jadi kalau ada sengketa atau konflik perbedaan pendapat antara peserta dengan penyelenggara, tentu dalam hal ini penyelenggaranya adalah KPU karena dia penyelenggara teknis. Atau peserta dengan peserta, kan biasanya mesti rame-rame. Kalau dulu itu sering kali setiap pemilu atau pemilihan. Jadi kalau terminologi ini, kalau kita ngomong pemilu itu artinya pemilu untuk pemilihan memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPD. Ya. Itu terminologi pemilu. Dan undang-undangnya beda, Undang-Undang 7 nomor 2017. Istilahnya itu pemilu. Ya. Kalau untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, istilahnya pemilihan. Pemilihan. Undang-undangnya juga beda ya. Pemilihan kepala daerah. Undang-undangnya juga berbeda. Dari pemilu itu di Indonesia ada dua terminologi, pemilu dan pemilihan. Nah, dua-duanya ini kalau terjadi perbedaan pendapat, konflik, sengketa menjadi ranah Bawaslu untuk menyelesaikan. Ya, baik. Atau mungkin berkaitan dengan pelanggaran atau pidana, Bawaslu juga
menyelesaikan. Jadi istilahnya Bawaslu itu pintu masuk semua problem permasalahan yang berkaitan dengan pemilu maupun pemilihan. Iya. Jadi kalau misalkan ada sepeda motor kecolongan, mindset kita itu larinya ke polisi. Betul. Laporannya. Laporannya ke polisi. Ada rampok, ada pemerkosaan, larinya ke Pak Polisi, itu sudah jadi mindset kita. Ya. Demikian juga untuk pemilu dan pemilihan, kalau ada apa-apa, mindset masyarakat harusnya sudah larinya Bawaslu. Oh, begitu ya. Baik. Kan? Pak Toto, ini kan pemilu maupun juga pemilihan ini kan masih 2024 mendatang ya. Nah, kalau boleh tahu berarti kesibukan apa sekarang ini? Walaupun kan sekarang belum ada tahapan. Teman-teman yang ada di Bawaslu Provinsi Jatim sendiri, baik mungkin divisi yang dipegang Pak Toto sendiri, kan ini juga belum ada sengketa ya. Nah, itu seperti apa ini, Pak? Salah satunya ya seperti ini. Oh, baik. Jadi, baik. Penyelenggara Bawaslu itu sama seperti TNI. TNI itu tugasnya menjaga keamanan jika terjadi ancaman terhadap negara. Siap bertempur begitu. Siap membela kedaulatan. Iya. Ada perang, tidak ada peran, yang namanya TNI tetap latihan. Demikian juga pemadam kebakaran. Iya. Ada kebakaran, tidak ada kebakaran, tetap latihan sehingga apa? Nanti jika terjadi kebakaran bisa menangani secara tepat, cepat, memenuhi sasaran. Demikian juga Bawaslu. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh, akan ada pemilihan serentak 2024. Undang-undang sudah sedemikian mengatur sehingga tidak perlu lagi nanti, utamanya kalau ada permasalahan laporkan ke Bawaslu. Karena ini negara hukum, salurannya sudah ada, jangan mengambil tindakan sendiri. Karena Bawaslu sudah dikonstruksi seakan-akan seperti pengadilan semu. Kenapa? Kita mengadakan sidang. Jadi kalau ada sengketa, perbedaan pendapat, konflik antara peserta dengan penyelenggara atau peserta dengan peserta, Bawaslu menerima laporan, menerima permohonan pengajuan, mengkaji, memeriksa, lalu menindaklanjuti dan memutuskan perkara itu. Wah, berarti bisa seakan-akan jadi hakim di situ juga ya, Pak ya. Jadi pengawas, jadi polisinya, jadi hakimnya saat dalam konteks pemilu. Iya. Mekanismenya untuk penyelesaian sengketa tidak langsung seperti digelar di pengadilan, enggak. Ada prosesnya, yaitu ada namanya mediasi. Jadi antara pihak-pihak yang bersengketa kita pertemukan, kita cari jalan yang terbaik. Musyawarah dulu mungkin ya. Dulu, istilahnya itu. Di musyawarah ini win-win solution, win-win, menang-menang. Kenapa? Karena ini tidak ada yang dipermalukan. Tahapan mekanisme musyawarah untuk menyelesaikan sengketa di Bawaslu itu tertutup. Beda dengan di pengadilan positif, pengadilan negeri. Kita ini tertutup, yang hadir adalah para pihaknya, prinsipalnya. Bisa didampingi lawyer, tapi lawyer hanya memberikan advokasi. Tapi yang menyampaikan, yang memutuskan adalah para pihaknya. Bawaslu sebagai fasilitator, lalu mediatornya Bawaslu. Nanti kalau mencapai mufakat diputus, tidak ada kelanjutan, selesai sudah. Dan putusannya pun mempunyai kekuatan hukum tetap, mengikat, final dan mengikat. Tapi kalau nanti misalnya di musyawarah ini kedua belah pihak masih nggak terima, sama-sama belum legowo. Begitu. Masih ada jalan lain, tidak perlu demo bakar-bakaran. Selesaikan lewat saluran hukum. Ayo kita lakukan pembuktian, pemeriksaan perkara. Dengan apa? Melakukan pembuktian, memanggil para saksi, para ahli, sampai nanti majelis penyelesaian di Bawaslu bisa mengambil putusan mana yang salah, mana yang benar. Kita berharap tidak di tahapan ini, karena nanti win-lose, ada yang kalah, ada yang lebih baik ada jalan musyawarah, karena kan harapannya tuntas di situ. Musyawarah aja, apa yang kalau memang salah, ya kita akui kesalahannya, kita perbaiki, selesai. Toh ruangnya tertutup. Walaupun demikian, putusannya tetap akan tersampaikan. Nah, ini masih lagi seputar tahapan pemilu yang masih nanti tahun 2024.
kalau tahapan aja belum ada Pak ya sekarang ini. Tapi apakah sudah ada potensi konflik yang mungkin oleh Bawaslu ini sudah mulai dalami atau mungkin diperhatikan seperti itu Pak? Setiap tahapan kita selalu berasumsi sama dengan, karena ini kan kontestasi. Iya. Pemilihan adalah kontestasi. Namanya kontestasi koyok balapan lomba. Yeah. Karena lomba pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tentu dalam prosesnya ada terjadi gesekan-gesekan. Nah, gesekan-gesekan ini jangan sampai percikannya ini menjadi api yang membara. Gesekan-gesekan segera diselesaikan di Bawaslu sehingga menjadi dingin, pemilihan berjalan damai, jurdil. Baik. Ya, pemirsa Dama TV dimanapun berada yang saat ini sedang menyimak obrolan santai kita bersama Bapak Toto dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena sepertinya makin menarik ini. Nanti masih ada lagi yang akan kita ingin tanyakan kepada beliau. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena akan ada beberapa informasi lain yang akan lewat. Tetap di Ngobrol Santai hanya di Dama TV. Ya, baik pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita masih di program Ngobrol Santai di Dama TV yang hadir di setiap hari Senin dan Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama Bapak Toto Haryono, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jatim yang masih kita ajak ngobrol-ngobrol di kesempatan malam hari ini. Nah, Pak Toto, ini ada satu hal yang menarik mungkin yang ingin sekali saya tanyakan ke Pak Toto ya. Walaupun tadi disebutkan belum ada tahapan dan itu mungkin masih akan mendekati 2024 nanti baru mungkin ada tahapan begitu Pak ya. Tapi di era pandemi sekarang ini kelihatannya masyarakat juga sudah mulai melihat gitu ya di jalan-jalan, sudah mulai ada tokoh yang mungkin bahasa masyarakat secara umum sudah mulai melakukan pencitraan atau mungkin sudah mulai mengenalkan diri yang barangkali nanti akan maju sebagai kontestan dalam pemilu 2024. Entah nanti dia barangkali akan berpasangan dengan siapakah, tapi sudah mulai dia menunjukkan individu-individu yang terlihat atau tokoh-tokoh yang sudah mulai menampakkan dirinya di beberapa media seperti baliho dan lain sebagainya. Nah ini apakah bersinggungan langsung dengan tugas dari Bawaslu sendiri nih Pak? Ranah Bawaslu itu nanti mulai dari tahapan. Jadi kapan Bawaslu itu bertugasnya itu tugas yang tadi disampaikan adalah penindakan, pencegahan, pelanggaran. Itu nanti saat tahapan dimulai. Dimulai kapan ini Pak? Kalau mulai dari awal pertama dimulai tahapan. 25 bulan. 25 sebelum bulan. hari H. Oh, jauh sebelum itu silakan aja bagi mereka yang mau menginginkan menampilkan mencitra dirinya sebagai sosok pemimpin. Silakan aja, itu bukan menjadi domain Bawaslu. Tapi tentu kami hanya memberikan ilustrasi saja. Kalau soal baliho, maka ini kan sering ditanyakan. Itu belum masuk kepada alat peraga kampanye. Belum termasuk berarti. Kalau alat peraga kampanye nanti itu saat tahapan. Nah, begitu alat peraga kampanye, tempatnya, isinya harus sesuai jadwalnya, harus sesuai dengan aturan. Artinya apa? Tidak boleh melanggar tempat-tempat yang dilarang. Tidak boleh melanggar asas kesopanan, etikanya. Jadi itu menjadi domainnya. Kalau sekarang di tempat, silakan, kan baliho, spanduk itu kan ada. Kalau itu ditempatkan di jalan-jalan kan ada peraturannya. Itu masuk papan reklame atau nanti diatur oleh Pemda setempat. Itu menyalai perda atau enggak, itu aja. Tapi kalau nanti waktu pemilu atau pemilihan, Bawaslu yang akan menilai apakah ini melanggar kampanye atau belum, atau dalam mendahului tahapannya, mendahului jadwalnya,
seringkali masyarakat bilang itu mencuri setat. Padahal mencuri setat tidak ada dalam kamus hukum di penyelenggara pemilu. Yang ada melakukan pelanggaran terhadap jadwal kampanye. Yang ada itu. Kalau itu menjadi ranahnya Bawaslu. Kalau sekarang tentu apakah melanggar tempatnya, silakan nanti Pemda yang akan melanggar papan reklamenya itu, karena masing-masing kan ada kampanyenya itu. Baik, Pak Toto, tadi dari awal Pak Toto sudah begitu semangatnya menyampaikan kepada pemirsa Dama TV bahwa kalau ada potensi gesekan, potensi konflik seperti itu, langsung saja datang ke Bawaslu, langsung saja laporkan supaya segera mungkin barangkali tidak sampai mencuat atau ya menjadi lebih besar begitu ya. Tetapi apa ini yang harus diketahui oleh masyarakat, atau sebenarnya bagaimana cara melaporkan yang benar? Misalkan ada satu potensi konflik yang kemudian hari mungkin akan ditemui oleh warga masyarakat ini, Pak. Jadi kita ini amat sangat berharap semuanya itu stakeholder itu menjadi mitra strategis Bawaslu. Ya. Saya perumpamaan seperti ini tadi, TNI, kita sistem keamanan kita itu menggunakan sistem keamanan rakyat semesta, sistem HAMKAM rata. Jadi melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kalau negara dalam ancaman, ikut bela negara. Iya, betul. Bawaslu juga demikian, tagline Bawaslu itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya apa? Rakyat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam proses pengawalan pemilu yang luber dan jurdil. Jadi masyarakat. Karena itu maka sekarang ini kita lagi mengadakan sekolah kader pengawasan partisipasi. Oh, sekarang ini ya, salah di satunya semua itu. Di tingkat provinsi jadi kita akan mulai dari sekolah kader tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjutan. Gunanya apa? Ini nanti akan menjadi mitra strategis kita dalam proses pengawalan pemilu. Dan kita berharap, kenapa kita seringkali roadshow, podcast, selalu dialog kemana-mana, dalam rangka bersama rakyat awasi pemilu. Sehingga kita woro-woro ke rakyat ini. Ayo kawan-kawan masyarakat semuanya, baik seluruh lapisan, ayo kita kawal pemilu. Jangan sampai ada pelanggaran pemilu. Jangan dilihat hanya melaporkan soal kesalahan meletakkan alat peraga kampanye. Kadang-kadang kan Bawaslu di mana-mana dianggap resek. Apa tugasnya Bawaslu itu? Nyopoti spanduk, nyopoti. Bukan itunya. Tapi message, pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat, jangan pilih calon pemimpin yang melanggar aturan. Masang baliho aja melanggar aturan. Masang spanduk aja melanggar aturan. Masang banner aja melanggar aturan. Ya opo kan nanti kalau dia jadi kepala daerah, jadi legislatif, jadi DPR, apa dia nanti gak menjadi momok masyarakat, gak mencuri duit rakyat, gak melanggar aturan. Wong sederhana aja melanggar kok. Nah, ini yang kita ajak masyarakat, ayo kita lihat, ayo rame-rame, ayo kita ajari pemimpin-pemimpin sebelum dia menjabat apa? Ayo belajar aturan. Baik, luar biasa ya. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa sekarang ini sedang giat-giatnya ya melakukan pendidikan pengawasan pemilu. Nah, saya jadi ingat beberapa waktu lalu, mungkin kalau di sesama teman penyelenggara ini di Komisi Pemilihan Umum, mereka punya produk yang namanya adalah relawan demokrasi. Apakah ini nanti lulusan-lulusan dari sekolah atau kader pengawasan ini juga akan menjadi semacam lembaga pemantau yang menjadi mitra dari Bawaslu, atau seperti apa nih? Atau mereka tetap independen individu masing-masing begitu, Pak? Kita harapkan setelah mereka lulus sekolah kader pengawasan ini, mereka tersebar ke masyarakat, mereka menjadi organ-organ yang menjadi mitra. Baik mitra yang organ langsung, misalkan mereka bisa mendaftar di pengawas, di penyelenggara pemilu, atau di pemantau pemilu, atau di masyarakat, di mana aja kita sebar itu supaya apa? Ikut serta mengawasi, terlibat aktif. Kenapa? Tidak mungkin pengawalan pemilu itu dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Bayangin kalau di tingkat pusat itu di RI hanya ada 5 anggota.
Di tingkat provinsi ada yang 7 tergantung wilayahnya, ada yang anggotanya 5. Di tingkat kota kabupaten ada yang anggotanya 5, ada yang anggotanya 3. Hanya 3. Di kecamatan ada 3. Di desa hanya 1, lalu di TPS 1. Mana mungkin bisa mengcover seluruh wilayah kalau tidak ada peran serta masyarakat. Karena itu kita lakukan pendidikan-pendidikan ini supaya semua masyarakat terlibat. Ayo, sehingga ke depan itu Indonesia akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bersifat negarawan, bukan sebagai pedagang. Luar biasa. Nah, ini saya jadi tertarik ini untuk menanyakan kepada Pak Toto. Di awal sekali tadi sudah disampaikan bahwa Bawaslu provinsi ini di bawahnya ada Bawaslu di 38 kota dan kabupaten. Nah, Pak Toto sendiri yang sebagai koordinator divisi tentu saja memiliki jajaran di bawahnya, yaitu juga koordinator divisi tapi di tingkat kota dan kabupaten. Nah, ini tantangan apa ini Pak Toto yang mungkin bisa sedikit diceritakan untuk bisa mungkin memberikan penguatan teman-teman yang ada atau anggota Bawaslu yang ada di daerah. Haruskah keliling ke 38 kota kabupaten seperti itu Bapak Toto? Saya ingat kalau kita baca literasi itu people power, pro demokrasi, gerakan di Filipina itu dimulai di warung-warung. Di diskotik. Jadi rakyat bersama-sama waktu itu masih belum reformasi di Filipina sana dikenal dengan people power kan. Gerakan reformasi kayaknya dari Asia di situ. Dimulai dari mana? Dari ngobrol-ngobrol ini. Di ngobrol-ngobrol tentang pergerakan, tentang kejahatan demokrasi, tentang pemilihan yang jujur dan adil. Itu disampaikan dalam diskusi-diskusi di warung kopi itu. Kalau sekarang ini di kafe-kafe tidak hanya sekedar ngomong masa mudanya Mas Didi saat jadi aktor, ngomong film, ngomong musik, enggak. Tapi kita terlibat dalam negara. Nah, demikian kita inginkan nanti di Indonesia ini, di Malang khusus yang masyarakatnya masyarakat pendidikan itu, soal pemilu itu menjadi obras, ngobrol santai seperti ini, di mana berada ngopi, jagongan ngobrol soal pemilu sehingga terasa, oh kalau soal pemilu itu begini, pemimpin harus begini, negara harus diatur sedemikian. Nah, itu menjadi tanggung jawab bersama. Kalau ada apa-apa larinya ke Bawaslu, nggak perlu aksi jalanan, kita itu negara hukum gitu. Baik, luar biasa. Baik, nanti kita masih punya beberapa segmen ke depan untuk melanjutkan obrolan. Tapi yang pasti masih ada beberapa informasi lain yang mungkin harus lewat dulu, Pak Toto. Nggak apa-apa ya? Siap. Nanti kita lanjutkan ngobrol lagi. Ya, dan baik pemirsa Dama TV dimanapun berada, ngobrol santai di kesempatan malam ini nanti akan kita lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Baiklah pemirsa Dama TV, mudah-mudahan Anda masih terus menyimak obrolan santai kami hari ini. Untuk episode kali ini di Ngobras, Ngobrol Santai yang dihadirkan oleh Dama TV di setiap hari Senin dan Sabtu. Kali ini kita masih berbincang-bincang dengan Bapak Toto Haryono selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Timur. Baik Pak Toto, rasanya tidak sabar untuk kembali ngobrol ini, walaupun tadi memang kita harus jeda sebentar dengan beberapa informasi yang kita hadirkan juga untuk masyarakat. Nah, saya ingin tanya ini Pak Toto, di Jawa Timur dengan 38 kota dan kabupaten ini, kalau dari temuan-temuan ataupun dari permasalahan atau konflik yang terjadi kemarin-kemarin, apakah ada semacam dipetakan begitu Pak? Kira-kira misalkan di daerah yang di sini mungkin lebih banyak konflik seputar apa begitu. Nah, ini mungkin dari rekam kemarin-kemarin seperti apa nih Pak Toto, mungkin bisa disampaikan? Memang kita punya pemetaan, tapi ini daerah yang rawan, daerah yang tidak. Itu diambil dari mana? Dari proses pemilu sebelumnya. Dari proses pemilu sebelumnya. Oh, ini daerah rawan konflik apa? Konflik politik uang, konflik gesekan horizontal. Mengukurnya dari mana? Dari proses yang sudah
terjadi. Maka setelah kan kita evaluasi, setelah kita evaluasi treatmentnya bagaimana? Iya. Dari treatment itu, kita harus banyak sering-sering turun, kita sering dialog. Nah, salah satunya mungkin ke depan proses-proses persengketaan itu juga membutuhkan seni terhadap daerah masing-masing. Karena apa? Kan ada musyawarah di situ. Namanya Bawaslu itu kan sebagai hakim, tapi juga sebagai mediator dalam proses mediasi. Tentu proses mediasi untuk mencari titik temu sebuah permasalahan itu dibutuhkan kearifan lokal. Oh, seperti itu. Lalu treatmentnya misalnya di masyarakat Malang yang belak-belakan ini beda dengan di masyarakat Mataraman. Beda di masyarakat Tapal Kuda, di pesisir. Cara-cara seni bagaimana mengelola konflik itu menjadi bagian yang inheren dari anggota Bawaslu dalam proses penanganan sengketa. Tapi sementara ini untuk sengketa yang paling sering terjadi di Jawa Timur ini di kawasan mana Pak? Ini mungkin kalau kita hanya sebutkan kawasan. Kayak kemarin tuh di Kabupaten Malang ada, kan kemarin ada proses pengajuan sengketa saat pemilihan calon perseorangan. Iya. Di Surabaya ada, di Lamongan ada, di mana Sidoarjo juga ada. Tapi alhamdulillah prosesnya bisa terselesaikan, tidak sampai seperti yang saya katakan tadi. Dalam proses kontestasi itu sering terjadi gesekan itu menimbulkan percikan-percikan. Nah, biarkan itu menjadi percikan tanpa menjadi api yang membara, cepat dipadamkan. Salah satunya apa? Tindak lanjutnya masyarakat kalau ada pelanggaran sebelum itu, kan kadang-kadang peristiwa itu meledak terjadi karena seperti balon udara ya. Ada pelanggaran dibiarkan lama-lama jenuh dar gitu. Sebelum itu kalau masyarakat tahu, kita laporkan, kita cepat mengambil tindakan. Dan kalau nanti dikhawatirkan nanti kan Bawaslu-nya itu kan berpihak ke kanan dan ke kiri. Ada mungkin tudingan seperti itu Pak Toto. Bagaimana Pak Bawaslu? Iya. Dijamin pemilu ini berjalan sesuai harapan, sesuai undang-undang. Karena konstruksi undang-undang juga sudah ada lembaga yang mengawasi Bawaslu maupun KPU ini. Namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Di kawan-kawan itu istilahnya tuh lembaga pencabut SK, pencabut nyawanya seperti penyelenggara. Itu. Kenapa? Yang dipecat itu banyak. Kenapa? Karena dilaporkan masyarakat itu Bawaslu di Kabupaten A atau Kecamatan X dianggap miring-miring, laporkan ke DKP, nanti diproses, disidang, dan kalau terbukti melanggar, ada sanksi mulai peringatan sampai peringatan keras terus sampai pemecatan. Dan banyak terjadi anggota yang sudah dipecat. Karena itu gimana ya? Penyelenggara pemilu itu dikonstruksi oleh aturan seakan-akan dalam proses pemilu itu seperti setengah malaikat. Tidak boleh salah dalam ucapan maupun perilaku. Dalam tanda petik apa? Salah dalam proses tidak netral, berpihak. Salah satu contoh mungkin yang sederhana aja, kan kita ini kadang-kadang belanja ke pasar atau beli kue atau beli apa namanya manusia, lalu kita itu misalnya beli roti goreng 2. Nah, saat beli roti goreng 2 begini, tangan kita itu menunjukkan simbol victory yang itu bisa diasumsikan kalau itu pas proses pemilihan pemilu nomor urut 2. Lalu ini di capture lalu diviralkan. Pak Toto ini mendukung salah satu pasangan calon itu, dia nomor 2 ini. Tertangkap di capture di kamera atau lensa. Ini menjadi masalah ini. Kenapa? Kalau terbukti bisa dipecat gara-gara ngomong roti goreng 2 ini. Walaupun nanti dalam proses pembuktiannya tidak terbukti itu. Tapi menjaga diri, etika ucapan sehingga tidak terkesan atau mengesankan berpihak pada pasangan calon peserta pemilu.
Nah, kemudian kalau misalkan ada riwayat yang lalu-lalu mungkin sampai terjadi pemecatan terhadap anggota mungkin Pak ya. Nah, itu kemudian langkah yang diambil dari Bawaslu Provinsi atau mungkin instruksi langsung dari Bawaslu Pusat seperti apa Pak? Supaya kedepannya atau khususnya menghadapi 2024 ini bisa betul-betul tereliminir, kalau bisa ada atau zero pemecatan nantinya nih. Upayanya seperti apa ini Pak? Jaga integritas. Jaga integritas. Itu yang paling utama, karena pemilu adalah roh proses penyelenggaraan kenegaraan. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran apalagi oleh penyelenggara. Karena apa? Bawaslu ini penyelenggara pemilu yang sekarang ini, KPU, Bawaslu, DKPP itu ada setelah reformasi. Oh, munculnya setelah ada reformasi. Dulu pemilu negara. Tapi rakyat kan tidak percaya sama negara waktu itu. Zaman Orde Baru. Pemilu seakan-akan cuma formalitas saja, ya? Sehingga pergantian kekuasaan itu terus menerus, tidak ada pergantian. Apa? Pemilunya dipaksa, kalau nggak nyoblos todong sama senapan. Dipaksa. Nah, lalu lahirlah ketidakpercayaan kepada penguasa ini, lahirlah Bawaslu untuk apa? Pemilu yang jujur dan adil. Nah, kita ini terbentuk karena lahir reformasi. Untuk apa? Untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berjiwa negarawan, bukan penguasa. Melalui apa? Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Masa penyelenggaranya sekarang mau kembali setback lagi? Kalau itu terjadi, maka seperti yang panjenengan tadi sampaikan, layak dipecat memang itu. Kata Bu, menyalahi etika, martabat dan kehormatan penyelenggara. Berarti integritas betul-betul harus dijaga. Luar biasa. Wong kan kita setiap Mei sekali kan masih ada peringatan 98 itu. Darah mahasiswa yang berjuang itu masih belum kering. Artinya apa? Masih banyak anak yang hilang yang belum ditemukan. Lalu lahirlah Bawaslu KPU. Masa kita mau mencederai para pejuang-pejuang reformasi itu? Betapa naifnya kita dan jahatnya kita. Maka kata kuncinya yang satu, integritas. Ya, itu sampai saat ini terus dijaga. Betul ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini kembali lagi kepada permasalahan upaya Bawaslu yang apabila nantinya misalkan ada temuan atau laporan dari masyarakat, tadi sudah disampaikan sebelum harus disidangkan, itu mungkin harus ada upaya-upaya melalui apa ya tadi, musyawarah, mediasi. Nah, ini apakah mediasi ini juga ada batas waktunya gitu, Pak? Atau berupaya terus dimediasi atau seperti apa ini, Pak? Jadi gini, penanganan tindak pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu itu prosesnya sangat cepat. Untuk penyelesaian sengketa itu waktunya hanya 12 hari. Ditarget 12 hari harus selesai. Beda dengan di pengadilan umum. Kalau pengadilan kan ada proses banding tingkat pertama di pengadilan negeri, ada banding di pengadilan tinggi, ada sampai kasasi, sampai nanti peninjauan kembali. Tapi di Bawaslu hanya ada waktu 12 hari. Padahal ini tahapan terus berjalan ini, Pak. Tahapan terus berjalan. 12 hari, yang 2 hari digunakan untuk mediasi, untuk musyawarah. Jadi seperti yang disampaikan dari Mas Didi tadi, maka diperlukanlah seni, kearifan lokal, bagaimana mempertemukan dua titik yang berseberangan ini untuk mencapai kata mufakat tanpa melanggar aturan. Itu kata kuncinya. Tanpa melanggar aturan. Karena di Bawaslu penyelesaian sengketa itu beda di persidangan di umum. Kita itu tidak dikenal kaukus. Apa kaukus? Pertemuan kedua belah pihak di luar persidangan. Di pengadilan umum ada, tapi di Bawaslu tidak boleh. Jadi pertemuan kesepakatan itu harus di dalam ruang persidangan tertutup itu, yang tidak boleh melanggar aturan. Tapi waktunya 2 hari harus sudah selesai. Wah, luar biasa. Ini memang harus betul-betul dimanfaatkan waktu 2 hari ini, Pak. Nah, untuk kemudian masa persidangannya sendiri, kalau setelah 2 hari, kalau kata mencapai diputus. Tapi kalau tidak mencapai kata sepakat, ada tidak lanjut namanya adjudikasi. Persidangan, kita buka persidangan seperti di pengadilan negeri, sudah di pengadilan umum. Ada majelisnya, ada saksinya, dan
tim sekretariat Bawaslu itu berubah menjadi panitera. Kalau seakan-akan di pengadilan jadi paniteranya, Penyelesaiannya 10 hari. 10 hari. Harus sudah selesai dan putusannya harus bersifat final dan mengikat. Baik. Aduh, luar biasa sekali. Ya, nanti kita lanjutkan lagi Pak. Ini kita masih punya satu segmen lagi. Dan baik, pemirsa Dama TV dimanapun berada yang masih tetap menyimak ngobrol santai di kesempatan malam hari ini, tahan dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Toto. Dan tentu saja nanti ada pesan-pesan dari Pak Toto untuk Anda para pemirsa Dama TV dimanapun berada. Tapi jangan kemana-mana, kita simak yang satu ini dulu. Baiklah pemirsa Dama TV, tampaknya kita sudah sampai di segmen terakhir untuk obrolan kita di kesempatan kali ini dalam podcast Ngobrol Santai yang menghadirkan berbagai narasumber dengan topik-topik pilihan yang kami hadirkan di setiap hari Senin dan juga Sabtu pukul 19.00 atau jam 7 malam. Baik, Pak Toto, nah ini yang mungkin perlu masyarakat Malang Raya atau seluruh pemirsa Dama TV dimanapun berada mengetahuinya. Nah, misalkan seakan-akan sekarang sudah memasuki tahapan, kemudian ada warga masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran seperti itu. Nah, bagaimana dia, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum datang ke kantor Bawaslu ini Pak, untuk melaporkan sebuah dugaan pelanggaran mungkin atau mungkin menyampaikan sesuatu. Gimana Pak? Jadi di Bawaslu itu kan sekarang ini sistemnya sudah ada offline, ada online, apalagi sekarang di masa pandemi ini. Oh, sekarang sudah ada offline dan online. Kayak kan gitu ya, sekolahnya model offline. Di penanganan juga lama ya. Oh, jadi iya. Kita juga karena tidak ada demokrasi yang menghargai kesehatan masyarakat. Jadi kita utamakan keselamatan rakyat, itu kita utamakan. Demikian juga di masa pandemi ini. Setback sedikit, dalam proses penanganan pelanggaran di Bawaslu itu ada 2 metode, laporan dan temuan. Laporan dan temuan. Kalau temuan itu hasil investigasi dari pengawasan, investigasi melahirkan ada dugaan pelanggaran, itu menjadi temuan oleh Pak Bawaslu sendiri. Iya. Lalu yang juga ada dari masyarakat berupa laporan tadi. Istilahnya laporan ya, bukan laporan, temuan. Bukan. Kalau temuan itu dari kita sendiri. Dari Bawaslu sendiri. Yang melakukan dari proses pengawasan itu lahirlah temuan. Oh, saya menemukan di satu wilayah ada pelanggaran. Lalu laporan apa yang disiapkan masyarakat ada laporan itu? Tentu syarat-syarat formil dan material. Apa syarat formil itu? Syarat formilnya ya pelapornya ada, terlapornya ada, identitasnya pelapornya ada, identitas terlapornya ada, saksinya ada, buktinya juga ada. Itu bisa datang langsung ke kantor Bawaslu, ke kantor Panwascam di tingkat kecamatan atau di desa. Atau kalau tidak bisa lewat web yang di setiap kota daerah itu ada. Lihat webnya, pengaduan di Bawaslu masing-masing kota. Silakan lewat situ. Nanti yang memverifikasi biarkan Bawaslu sendiri. Laporkan aja dulu. Dengan segala seambrek bukti saksi yang ada, laporkan. Nanti yang memverifikasi Bawaslu. Oh, ini Pak kurang alat buktinya. Identitasnya terlapor kurang. Oh, uraian kejadiannya apa? Hanya lapor tapi tidak bisa menguraikan loh. Nah, uraian kejadiannya apa? Syarat formil, material tertentu. Kalau masih kurang diberi saran-saran untuk diperbaiki lagi. Ada waktu 3 hari untuk memperbaiki. Demikian juga ada penyelesaian sengketa. Jaraknya jauh, sudah lewat web aja, sekarang sudah melek internet semuanya kok. Nanti tagline-nya ada di Bawaslu itu. Laporkan, nanti diverifikasi. Kalau kurang, nanti akan diberi saran-saran. Perbaikan apa yang kurang dari laporan atau permohonan penyelesaian sengketa itu sendiri. Jadi sekarang sangat gampang, sangat mudah, dan dijamin pasti tidak ada laporan yang ditolak, dan dijamin pasti tidak ada biaya sepeser pun. Nah, itu dia yang dan dijamin pasti prosesnya sangat cepat. Nah,
kemudian untuk melakukan pelaporan ya ke Bawaslu ini, apakah hanya bisa perseorangan ataukah mungkin harus kan sekarang mungkin yang tren adalah mungkin bisa dikata tim suksesnya A melaporkan tim suksesnya B seperti itu. Nah, seperti apa ini Pak? Setiap warga negara Indonesia yang punya hak pilih silahkan melaporkan jika terjadi pelanggaran di wilayahnya. Ya. Semuanya boleh. Justru kita akan sangat berterima kasih kalau ada tujuan kita. Salah satunya sosialisasi lewat Dama TV ya itu tadi, supaya masyarakat melek demokrasi bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu. Ayo tegakkan keadilan pemilu. Karena apa? Pintu masuk untuk penindakan pelanggaran pemilu hanya ada di Bawaslu. Kalau ada politik uang tidak mungkin langsung ditangani Pak Polisi. Sampean masyarakat lapor ke polisi pasti ditolak. Oh, ada politik uang, ada orang bagi-bagi sembako, ada orang bagi-bagi duit. Sampean lapor ke Pak Dan Ramil pasti ditolak. Sampean lapor ke Pak Camat pasti ditolak. Karena apa? Pintu masuknya hanya lewat Bawaslu. Seperti itu. Kalau nanti ada pidana di Bawaslu itu ada yang namanya Sentra Gakumdu. Nah, apa ini Pak? Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Baik. Dari Bawaslu yang akan menganalisis apakah ini memenuhi pelanggaran pemilu atau tidak. Nah, di situ ada Pak Polisi. Pak Polisi nanti yang akan mengawal apakah cukup buktinya, apakah memenuhi unsur saksinya, unsur buktinya. Di situ juga ada Pak Jaksa. Unsur-unsur penuntutannya terpenuhi atau enggak. Nanti akan dibawa ke proses persidangan. Jadi sudah ada wadah-wadahnya. Karena itu tidak perlu lagi kalau ada pelanggaran ditangani sendiri, digebuki. Jangan. Ini adalah negara hukum. Semuanya diselesaikan lewat aturan hukum dan lembaga hukum yang sudah ada. Ya. Nah, ini juga sekarang kalau kita bilang sekarang sudah zamannya teknologi informasi ini, Pak. Nah, ini di Bawaslu sendiri di Jawa Timur maupun di kota kabupaten ini, apakah masyarakat lewat mana masyarakat bisa mengakses berbagai informasi? Silakan lewat bawaslu.go.id. Bawaslu.go.id. Di situ semua. Semuanya. Jadi Bawaslu ya, sekarang sudah zaman lewat Google, Bawaslu sudah keluar, sudah apa ya, sudah sekarang sudah semuanya bisa dilihat, transparan. Karena memang asas penyelenggaraan pemilu salah satu adalah transparansi. Jadi kalau ada laporan misalnya tadi sampaikan, masyarakat tidak percaya, loh kan ada waktunya, ada tanggalnya, ada jamnya, ada harinya. Karena di pelanggaran pemilu waktunya harus cepat. Tahapan terus berjalan. Karena kalau molor hanya karena apa? Tahapan mundur, tentu nanti ada salah satu hari yang vacuum of power gitu. Misalnya jadwal untuk pelantikan presidennya tanggal 1. Seharusnya tanggal 1 misalnya. AMJ. Ternyata ini molor. Loh, 1 hari aja ini kan ada kekosongan kekuasaan, nanti ini berbahaya dalam hukum ketatanegaraan kita, sehingga waktunya harus presisi, harus tepat. Dan kalau Bawaslu-nya main-main, semuanya bisa transparan semuanya. Setiap laporan tuh terima, tempelkan di pengumuman, tempelkan di web, semuanya bisa terpantau. Masyarakat bisa memantau setiap saat. Baik, karena ini juga sudah waktunya juga sudah tidak banyak lagi nih. Mungkin untuk masyarakat yang juga barangkali ingin barangkali istilahnya mau mengadakan atau mengajukan kerjasama dengan Bawaslu terkait hal apapun, ini bagaimana Pak untuk bisa datang ke Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur? Kita ini amat sangat terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Silakan datang ke kantor-kantor Bawaslu, karena semuanya masih sudah ada kantornya. Karena Bawaslu ini sudah menjadi badan tetap. Kalau dulu kan ad hoc. Ada tahapan selesai, sekarang ini sudah bubar lagi dulu itu ya. Sekarang enggak, sekarang sudah menjadi badan tetap seperti dengan KPU, sehingga silakan datang ke kantor-kantor Bawaslu untuk apa? Untuk melakukan dialog kerjasama yang paling mungkin bisa dilakukan untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Itu harapan kami
seperti itu sehingga Bawaslu ini dan masyarakat menjadi mitra strategis untuk pengawalan keadilan pemilu. Seperti itu. Iya. Nah, mungkin barangkali karena juga waktunya sudah tidak terlalu banyak, adakah saran-saran atau mungkin pesan-pesan untuk warga Malang Raya ini, Pak? Malang Raya ini memang kota yang dinamis ya. Arema itu sudah luar biasa. Nah, kita sangat berharap karakteristik Arema yang belak-belakan, kritis, berpendidikan, dinamis ini tercermin nanti dalam proses pemilu, sehingga akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bersifat negarawan. Karena itu kita berharap masyarakat Malang Raya ini, pemirsa Dama TV, menjadi mitra strategis Bawaslu untuk bersama-sama mengawasi pemilu dalam setiap tahapan, menjadi kawan mitra strategis Bawaslu. Baik, luar biasa. Dan kelihatannya sudah cukup waktu kita untuk berbincang-bincang di kesempatan malam hari ini dalam program Ngobras ya, Ngobrol Santai. Dan terima kasih Pak Toto sudah hadir di studio Dama TV. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bermanfaat untuk warga Malang Raya maupun siapapun yang bisa menyaksikan siaran kita melalui berbagai media ini, termasuk dari websitenya Dama TV. Terima kasih, selamat bertugas Bapak. Mudah-mudahan teman-teman Bawaslu Provinsi senantiasa diberikan kekuatan dan keselamatan dalam menjalankan amanah ini. Amin. Terima kasih, dan baiklah warga masyarakat Malang Raya dan tentunya pemirsa Dama TV dimanapun berada, kita sudahi dulu obrolan kita kali ini untuk episode pada hari ini. Dan simak terus program acara podcast Ngobras, Ngobrol Santai di Dama TV setiap hari Senin dan hari Sabtu pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya Didi Sulistyo, mohon pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan salam sehat untuk Anda semuanya.